Berarti setahun 360 juta biayanya. UP jiwa yang dia bilang 200 juta ini besar saat ini, itu ternyata cuma bisa kasih 8 bulan buat keluarganya hidup. Saya contohnya, nah menurut Bapak, kalau istri sama anak Bapak cuma bisa hidup 8 bulan, sisanya dia bagaimana hidupnya? Nah itu saya kalau soal jual jiwa apa UP jiwa sama kritis selalu lebih ke arah apa yang UP jiwa, kita bilang UP jiwa dan kritis si A ini bisa lakukan untuk hidup si keluarganya, bukan produknya. Karena orang di luar sana nggak ada yang ngerti berapa seharusnya mereka punya UP jiwa yang layak. Paling efektif adalah tadi yang Pak Radit bilang, sekarang hitung dulu teman-teman punya UP jiwa seharusnya berapa saat ini. Tahu nggak? Siapa yang tahu kebutuhan UP jiwa sesungguhnya dari hidup kita? Begini, sudah pernah hitung? Setiap yang teman-teman di sini tahu nggak kalau teman-teman tuh dia punya UP jiwa berapa? Itu dulu sebelum kita kena sabar. Kita ngomong emang. Nah, ya. Sudah tahu teman-teman sudah pernah hitung? Belum. Nah, coba sekarang saya cek teman-teman hitung dulu. Kira-kira teman-teman butuh UP jiwa berapa sesungguhnya? Misalnya gini, Deskripsi. seandainya uang bukan masalah buat teman hari ini, kira-kira teman mau punya UP jiwa berapa? Cara ngitungnya adalah teman-teman punya income bulanan. Bahasa balik ya, sorry ya. Mana ke atas? Iya, Bang. Jadi karena tulisan saya jelek, teman-teman makanya saya panggil tulisannya bagus. Nah, income bulanan itu kita bilang seperti ini ya. Oke. Teman-teman saat ini semuanya pasti punya aktivitas, punya kerjaan, kita bilang punya penghasilan. Kecuali masih bergantung sama orang tua ya. Oke. Teman-teman, penghasilan itu istilahnya piring. Ini tangannya teman-teman nih, saya nggak jago gambar. Cuman ini tangannya teman-teman. Oh, jadinya 4, kayak lagi mouse ya. 5 berarti. Ini tangannya teman-teman ya. Masing-masing megang nih. 4 juga, ini 5 ya. Gak pandai saya gambar. Nah, teman-teman tuh ibaratnya kalau punya income, punya piring. Setuju? Setuju. Apa isi piringnya? Istri pakai rok. Ini istri ya. Terus anak-anak nih. Betul nggak? Yang teman-teman dapatkan itu ibaratnya sebagai piring. Dan di atas piring ini teman-teman menanggung hidup dari istri, anak-anak. Bahkan mungkin ada di orang tua. Kondek ya, udah tua. Nah, pernah hitung nggak nilai piring teman-teman berapa sebenarnya sesungguhnya? Anggaplah, misalkan saya bilang 20 juta sebulan teman-teman bisa menghasilkan untuk biaya hidup keluarga. Teman-teman pernah sadar nggak? Ini yang megang teman-teman sendiri loh, piring ini. Bisa nggak ada satu waktu tangan ini bisa lepas tanpa diinginkan? Bisa, karena pas sakit kritis atau meninggal dunia. Kalau teman-teman tiba-tiba karena sakit kritis atau meninggal dunia, piring ini pegangannya lepas nggak? Lepas. Jatuh ke bawah, kamu tuh krisis, berantakan. Nah, teman-teman, artinya apa? Saat kita masih kuat, kita perlu tangan cadangan untuk jagain piring kita. Betul ya? Betul. Supaya keluarga kita nggak berantakan nantinya kalau sampai ada sesuatu. Cara hitung, jadi kita harus tahu nilai piring kita berapa. Paling gampang adalah hitungnya nilai piring kita per bulan dikalikan usia anak kita terkecil. Kenapa? Karena kita butuh piring ini sampai anak kita yang terkecil dewasa. Setuju? Setuju. Anak disebut dewasa di usia 25 tahun.
saat ini. Sudah bisa berdiri sendiri. Artinya kalau anaknya di sini masih umur 2 tahun, dia harus punya 23 tahun. Kekuatan tangannya ini harus 23 tahun. Nggak boleh tuh 10 tahun doang kekuatan tangannya. Kalau 10 tahun dia tangannya putus, tangannya hilang, sisanya 13 tahun ke depan tetap aja berantakan kehidupan anaknya. Oke, kita hitung kalau 20 juta disama tuh 240 juta. Kita kalikan 23 tahun. Berapa teman-teman? 5,5 miliar. 5,5 miliar. Nah, buat teman-teman yang saat ini income dan biaya hidupnya adalah 20 juta per bulan, harusnya punya UP 5,5 miliar. Kalau sayang sama anak sama istri, benar-benar mau berjuang untuk anak istri, memastikan anak istri hidup, ada atau tidak ada kita nggak bisa milih teman-teman. Kita ada atau nggak ada, tetap biaya tetap ada. Nah, sekarang Mas Husin udah punya belum 5,5 miliar kalau biaya hidup 20. Kalau biaya hidup 50 juta, nggak main-main, 2 kali lipat. Sekarang teman-teman coba hitung masing-masing kebutuhannya berapa. Sudah ada gambaran? Siapa yang kira-kira di atas 10 miliar UP-nya? Masih belum ya? Belum. Di antara 5 sampai 10 miliar? Sudah ada yang masuk 10 miliar? UP-nya udah berapa? Nah, itu yang kita bicarakan sama nasabah ketika ketemu nasabah. Nah, biasa kalau kita ke nasabah kita nggak tahu nih pengeluaran dia berapa ya. Kalau bisa jangan dicicilin. Saya gede-gedein dia punya income. Saya ketemu nasabah nih, rasanya kalau dia punya mobil 2, anaknya 3, minimal 100 juta. Koko nih kurang lebih 100 juta ya Bu. Misalnya karena kan yang mungkin dia cerita, karena orang mungkin nggak enak ngomongin. Kita gedein. Koko kayaknya 100 juta deh. Anggap ya kok 100 juta. Saya kali anak kecil berapa kok dia bisa kaget. Ini nanti kok butuhnya banyak amat. Iya. Karena bicara asuransi adalah mensekarangkan future income, future asset kita bilang. Jadi uangnya teman-teman yang nanti sekian belas tahun lagi saya sekarangkan. Saya kasih toko cek ya, tapi cairnya tanggal meninggal misalnya. Itu cek sebenarnya. Tapi saya kasih sekarang dari sekarang. Dan itu harganya murah banget. Nanti baru bicara produknya masuk ke sana. Jadi jangan bicara produknya dulu. Saya cari masalahnya dulu. Kira-kira orang ada masalah apa sih ya? Bakal bisa jadi masalah loh kalau dia nggak punya. Nah saya cerita ini dulu. Jadi nggak dulu kita kok beli kok CCB? Apaan CCB ya? Nanti kan kita CCB. Saya lebih karena jual masalah. Jadi kan cerita bukan dari kemungkinan kesempatan biasanya kayak gini. Di bank B. Jadi kita harus jelaskan sama nasabah apa yang produk kita bisa berikan fungsi dari CCB dan UPJW itu sendiri, bukan artinya tapi fungsinya terhadap hidupnya mereka. Kalau mereka dapat pasti mereka akan tahu berapa mereka siap. Makanya kenapa nasabah kita tidak berhenti di satu tahun aja. Tahun berikutnya ketika dia punya income tambahan, dia akan tambah lagi. Karena di awal saya sudah hitungkan UP minimal bapak ibu adalah sekian. Waduh, kalau sekian preminya gede dong ya, kita bilang. Ya, anggap aja kayaknya 5,5 miliar. UP seorang bapak usia 35 tahun. Usia 35 tahun. Ini ngomongin income ya? Cinta. 35 tahun dengan UP 5,5 miliar. Ini ya, Rucinta ini di usia 35 tahun itu dia punya premi adalah 35 21 itu sekitar 20%. Dari 5,5. Ya. Berarti kalau 5,5 itu 20%-nya cuma sekitar 1 M ya. 1,1 M. Tapi dicicil 10 tahun. Berarti preminya adalah 110 juta per tahun. Kalau kita hitung per bulan adalah 10 juta, nggak nyampe 10 juta ya? 9 juta. Pak, untuk bisa dapat proteksi income segini apa? Cicil 9 juta. Pasti besar kan? Nah Pak, cicil dari sekarang. Minimal ada cadangan. Berapa sih minimal cadangan untuk hidup anak-anak kita? Minimal tuh 5 tahun, paling minim.
nggak boleh kurang. Kenapa? Karena dalam 5 tahun istri kita sudah bisa berpikir mau kerja lagi kah, atau mau usaha kah, atau mau apa. Dia punya waktu untuk berpikir. Untuk mencari usaha baru lah gitu kan. Iya, tapi kalau di bawah 5 tahun itu riskan sekali. Riskan sekali untuk keluarga ini akan berantakan. Maka kita bilang, Pak, paling awal, tahap awal adalah kita bilang siapkan dulu untuk 5 tahun. Artinya Bapak siapkan dulu kurang lebih 1M. Ya udah Pak, siapkan dulu 1M, preminya kalau 1M cuman sekitar 2 juta. Kan nyampe 2 juta ya Pak. Gitu. Oke banget kan? Kita bilang, Pak, dengan uang Bapak 2 juta, Bapak dari income 20 juta kalau cuma sisihkan 2 juta masih oke nggak? Masih oke, masih mampu orangnya. Dia bisa buat lindungin keluarga. Kalau nggak ada apa-apa, keluarga tetap aman untuk 5 tahun ke depan. Gitu teman-teman. Menjawab Pak? Oke, jadi kalau ini kan pakai Procita pasti angkanya lebih besar preminya, ya. Karena kan ini dijamin, ya. Tapi kalau misalnya marketnya nggak sampai 2 juta, saya biasa mungkin jualnya ke Lintem. Hari ini ke Lintem, lebih murah. Ya, kalau dia 30, saya 10%. Kalau dia usianya 30, kurang lebih sekitar 25%. Nah, itu kita bisa tahu untuk udah 50 tahun berarti 50% total preminya. Ya, coba kalau kita ini jadi Lintem, berarti kurang lebih usianya berapa nih? 35 ya? 35, 10%. 10% berarti sekitar 3. Ini cuma 4 jutaan ya. 4 juta. Masih oke nggak? 4 juta dengan income 20 juta, dia harus keluar 4 juta untuk 5,5 M. Masih mampu harusnya. Jadi Procita kalau yang Lintem kita kali jadi 35 berarti 15%. Jadi intinya teman-teman kita perkecil. Nah, saya biasa pasti saya bukanya ini dulu. Biasa kita jual pasti jiwa kritis. Ya, setelah baru itu baru upselling. Misalnya dia berhospital baru kita mau berhospital. Jadi karena kebutuhan dasar tuh harusnya UP jiwa. UP jiwa aja dulu mainin karena murah preminya. Kebutuhan dasar itu murah banget buat mancing biar orang tertarik dulu. Nanti kalau misalnya kita dia oke, baru kita masuk ke produk yang lain. Ya, kita perlu tahu ya segitiga asuransi. Ya, sebenarnya masuknya dari cerita segitiga asuransi. Itu juga salah satu metode yang kita biasa jual. Masuk segitiga, aku udah punya mana? Aku udah punya banyak. Kita ceritain. Ini di level yang mana sih? Bawah, tengah, atas. Baru cerita. Ya. Nah itu bicara oke jiwa sama kritis. Ya, jadi sebenarnya konsep dasarnya teman-teman jangan kita bilang jangan tergesa-gesa dalam menjual. Ya, jangan keburu nafsu langsung. Oh posisi begini enggak. Ya, kita bicara asuransi kita fact finding dulu gali sebenarnya kita ada UP jiwa itu berapa? Kasih tahu dulu ngobrol. Ya, jadi lebih mudah. Dulu kita punya agent saking semangatnya bilang sama bapak, Pak, buka UP jiwa Pak. Di Cirebon. Kata bapaknya, gelo mana Pak? Mau nyumpain bapak mati? Dia bilang gitu. Ya, ya salah saya bilang ngomongnya jangan begitu. Tapi itu multiple aset. Pak, mungkin nggak apa-apa hari ini bisa create aset lagi 10 miliar misalnya. Ya, jadi aset 10 miliar. Jadi bisa gini. Kalau saya ketemu orang yang udah agak senior, om bisnis baju gede banget ya, keren. Kira-kira om sekarang asetnya ada kali ya 50 miliar, saya pakai 50 miliar. Ya. Berarti om udah bisnis ini udah berapa lama? Nah, saya gali itu. Biasa orang tua bertanya success story seneng banget, saya bisa panjang. Ini loh, om ini gini doang panjang. Jadi selama om berbisnis 30 tahun, om create 50 miliar. Pertanyaannya om, hari ini om usia 50, Bira bisa nggak create 50 miliar berikutnya? Ya, 30 tahun kemudian berarti umur 80. Kira-kira mungkin nggak create 50 miliar berikutnya? Jawabannya mungkin nggak? Bisa ya, bisa enggak. Ya, karena kenapa? Faktor usia, faktor resiko. Namanya bisnis pasti berubah. Nah, om, kalau misalnya saya bisa bantu om menjadi lebih kaya, menjadi lebih apa? Lebih kaya. Mau nggak orang? Mau banget. Saya akan bantu om menciptakan 50 miliar berikutnya. Om mau ya? Ya, mau ya? Jangan mau nggak? Enggak, ya kan? Jawab nanya mau ya? Mau. Ambil duduk begini. Jangan mau nggak? Enggak, omnya udah pulang langsung. Ya. Mau ya? Mau ya. Kita jual apa dulu? Saya jual ini. 50 miliar, kalau usia 50 itu kurang lebih 50%. Jadi om cuma bayar 20 miliar dibagi 20 tahun. Itu ciptain aset baru lagi 50 miliar. Ya gitu aja jualannya teman-teman. Ya, teman nanti bikin hitam kalau usia 50 ke atas itu pasti dia total premi 50% yang dibayar. Ya cuma 50% oke lah kan dari cicil.
paling top orang Indonesia itu data statistik bilang cowok 70, cewek 71. Artinya cuma bayar 20 tahun pasti dapat tuh gitu. Gitu loh. Kalau nggak pindah, kalau income pasti balik gitu. Ya, jadi nilai tunainya pasti balik. Ilustrasi ya. Di ilustrasi. Ya, kita ngomong ilustrasi pasti balik. Yang penting ilustrasi di paling bawah asumsi Iya, rendah. ya. Ada duitnya yang senilai yang kita mau inginkan. Biasanya nggak jauh dari yang rendah. Itu loh. Untuk jangka panjang ya. Tapi kalau untuk jangka pendek, jangan tinggi. kita nggak berani bilang bahwa itu sebuah kepastian angkanya bakal diterima sekian karena bukan tradisional. Pakai saver itu. Iya. Pasti ada saver. Di total 50% itu sudah berikut saver. Hitam kasih saver. Iya. Karena kita mau ngejar nilai tunainya di rendah itu balik di tahun 20. Iya. Gitu. Ya, teman-teman jangan di losin. Kalau losin agak beresiko. Pasti kita akan cari yang terbaik buat nasabah, 50% balik ke saver. Harusnya itu balik. Ya. Teman-teman nanti kalau iseng boleh bikin tabel di hitam. Ya, kalau 1 miliar usia berapa tuh ada tabelnya, tinggal bikin. Kalau misalnya mau pakai saver, waktu bayar harus dipanjangin sesuai manfaat asuransi yang mau kita ambil. Ya, misalnya 85, bayar sampai 85 gitu. Iya. Kalau misalnya dengan momen pakai saver, panjangin waktu bayar sampai akhir usia manfaat Misalnya kalau terakhir. 50, berarti dia bayarnya sampai 85, berarti tinggal 5 tahun bayar. Jangan dibatasi Bisa 20 nggak tahun. nyambung nggak? Misalkan dia mau ambil link term yang sampai 85 nih, usia 50, mau link term sampai 85 link term. Kalau mau pakai saver kurang lebih tadi sekitar 50%-an ya kita bilang totalnya. Tapi kalau nggak pakai saver mungkin sekitar 30%-an. 30-40%. Tapi dia harus bayar 85, berarti bayarnya harus 35 tahun. Kita bilang. Supaya apa? Karena gini teman-teman, biaya asuransi nanti UP Jiwa ketika kita sudah bayar di atas 15 tahun itu akan besarnya hampir sama dengan premi kita. Nah, di situ kalau kita tidak punya cadangan dana, walaupun kita bilang asuransi Pak, Bapak UP Jiwa nih Pak sampai usia 85. Tapi preminya Pak cuma misalkan kita bilang 2 juta. Oke? Ini tanpa saver. Tapi terus Pak bayar cuma 20 tahun. Teman-teman harus lihat di proposal kita. Di usia 85, kira-kira nilai tunainya masih ada nggak di bab paling rendah? Kalau sudah bintang, dipastikan bahwa nilai tunai sudah tidak ada. Kalau nilai tidak ada, artinya biaya asuransi sudah nggak bisa dipotong sama sekali. Artinya polis ini sudah lapse. Nah ini kita bilang, ini banyak kejadian dari polis-polis asuransi lain di luar sana. Jadi ini clue juga buat teman-teman kalau ketemu dibandingkan sama asuransi di luar sana. Yang preminya katanya rendah, manfaatnya tinggi. Contohnya si biru tadi. Premi cuma 1 juta, dapatnya 1 miliar. Di sana. Di kita 2 juta. 1 miliar. Orang normal ambil yang mana? Ini, ya, normal. Mereka akan menggunakan hal seperti ini. Tapi kita lihat di ini. Ini tahun kelima, tahun keempat biasanya. Biaya asuransinya sudah sama dengan premi. Tahun kelima artinya gimana? Lapse. Oh dia bayar lebih mahal, harus top up. Premi Kalau nggak harus top up kan? Artinya top upnya berapa? Ujung-ujungnya bakal lebih dari ini. Kalau mau fair dihitung akan lebih dari ini. Tapi kalau kita di sini kita bilang kita bayar 20 tahun misalnya. Manfaatnya sampai Anda kan 55. Jadi kita bilang gini, Pak, mau dibilang di sini sampai 85 sekalipun, ini dummy Pak, ini bohong kita bilang. Karena baru 5 tahun aja udah lapse polisnya dengan premi 1 juta. Mungkin bukan bohong ya, bukan bohong, tapi ada hal yang gak diceritain gitu maksudnya. Gak bohong sih. Nggak mungkin terjadi. Mungkin 85 kalau dia, tapi kalau dia bayar top up-nya gitu maksudnya. Ya kalau dia nggak bayar ya nggak nyampe. Ya. Kalau dia nggak bayar berarti nggak akan terproteksi. Mending kita bayar 2 juta misalkan sampai usia 55, benar-benar 55 karena kita udah siapkan dananya untuk bayar biaya asuransi setelah kita bayar premi supaya polisi tetap enforce. Kasih tahu kalian apa lagi, Pak, polisi itu bisa diklaim kalau posisinya aktif. Kalau nggak aktif tidak akan bisa diklaim. Nah, pastikan premi yang Bapak bayar bisa memastikan polis Bapak aktif sampai pada akhirnya nanti. Jangan sampai putus setengah jalan. Apalagi disuruh top up. Karena kondisi kita ke depan nggak tahu bagaimana. Harus top up tiba-tiba
top up itu kan nggak bisa nilai kecil ya, kita bilang bukan nggak bisa tapi jadi repot. Kita bilang top up harus tahunan supaya nggak repot hitung angkanya. Kalau setiap bulan kita top up, yang ada agent nggak kerja, ntar kerjanya isi form top up loh tiap hari. Kalau nasabahnya 1.000, kita isi form top up doang. Nah itu kita bilang ini bedanya kita dengan asuransi lain dalam hal proteksi. Oke, habis itu tangkap, mau makin berat, makin pusing, tangkap ya. Oke, nah itu kurang lebih teman-teman nanti di lapangan pasti nemuin kayak gitu. Cuma saya kita bisa ceritain, jelasin, kira kok orang pasti pilihnya pro. Menurut saya, karena saya bilang, kalau dibandingin, saya pasti minta proposal ilustrasi. Kenapa? Saya bilang, kalau bicara komparasi harus kita ngomong sama-sama proposal. Kenapa? Kalau dia bagus pasti saya beli. Kan saya juga nasabah. Kalau bagus kenapa saya nggak beli? Ya, jadi saya meyakinkan nasabah, kalau bagus pasti beli. Karena saya juga nasabah. Ya, kita punya dulu waktu pertama kali 2012 ya. Kita punya Laura tuh dulu punya Manula ya. Saya punya Pro ya. Karena kita selisih 4 tahun ya. Terus di tahun kelima kalau kita buka lagi yang pakai Pro itu lebih murah daripada yang Manula punya yang udah lewat 4 tahun. Terus kita hitung lagi kalau kita terusin kita ruginya berapa emang ya? 30 jutaan. Cuma kalau kita terusin bisa 2 miliar. 2 miliar ruginya. Waktu itu kita udah invest 30 jutaan. Kita tutup teman-teman. Manulanya. Karena kita bilang, ini bisa rugi loh. Karena begitu saya buka yang Pro, nilainya lebih bagus, manfaatnya dan nilai turunnya lebih bagus. Nah itu komparasi. Jadi sebenarnya kita juga tahu gitu. Bukan kita jelek-jelek enggak, memang saya tahu bagusnya saya. Tinggal kita pilih mau yang mana. Ya kalau bicara di komparasi. Karena lagi-lagi bertanya, Fit, yang bagus asuransi apa? Jawabannya apa? Pro. Sama, saya bilang semua asuransi bagus kok kalau kena nasabah. Semua asuransi bagus, yang jelek itu yang nggak punya asuransi. Itu saya bilangnya. Ya, biar dia merasa nggak terintimidasi. Saya bilang, oh gitu ya. Terus kalau menurut itu yang kejelekan Pro apa? Kejelekannya? Ya saya bilang kalau itu cuma satu, polisi tebel berat. Sisanya sih oke aja, nggak ada masalah saya bilang. Ya, kejelekan apa lagi? Saya bilang bukan kejelekan sih, saya bilang asuransi nggak ada yang sempurna sih Pak. Pasti ada plus minusnya. Kenapa saya bilang itu? Biar menghindari nanti debat kusir. Ya, cuman kalau tanya bapak saya produk saya kelebihannya apa, nanti kita baca per produk maunya apa, saya jelasin. Kalau saya nggak ngerti Pak produk yang mana, karena saya agent Pro. Nah saya bilang gitu. Tapi kalau dia maksa kita buka-bukaan aja, karena dia stres tak ujung-ujungnya. Ya, bukan bicara coy, bicara apa, dia pasti takutnya kita punya pengalaman, dia bilang, Pak ini alat gini-gini, si biru gini-gini. Yang lain juga nggak punya kita. Karena dia terlanjur duitnya masuk lama banyak di biru. Karena kan galau ya. Malah jadi nggak beli apa-apa akhirnya. Udah gue rugi ya asuransi ya kayak gitu. Tapi dia bilang Pak, kajian Bapak sempurnakan yang Bapak punya. Saya bilang gitu. Saya bilang gak bilang yang sama jelek, nggak Pak. Pasti setiap produk punya kelebihan. Tinggal Bapak sempurnain aja yang Bapak punya. Nanti saya sempurnain aja dengan produk saya. Nah, kita lebih halus ya. Kalau yang di luar sana kan, wah itu jelek Pak, tutup aja tutup. Wah jelas stres orang. Ya, kita punya teman di Bogor punya 5 polis, begitu pensiun datanglah satu agent ya. Itu urus semua 5, disuruh tutup yang 3. Yang 3 tuh UP-nya gede-gede. Ya, tinggalnya kecil karena dia mesti buka satu dan punya produk dia. Saya lupa produknya apa. Gak lama begitu dia buka, sebulan kemudian orang yang meninggal. Ya, itu UP yang 3 udah ditutup, UP-nya kecil. Ya, saya bilang sama tim saya, jangan pernah nyuruh orang tutup polis. Ya. Kasihan nasabah, jangan disuruh tutup karena kita nggak tahu umurnya sampai kapan. Ya, Pak kalau izin kalau Bapak ada yang lebih Bapak tambah aja. Karena ini asuransi yang udah 5 tahun udah selesai, saya bilang itu udah dengan fasilitas yang kemarin. Peace of mind-nya udah kebeli kemarin 5 tahun, ya udah dong, Bapak terusin aja Pak. Bapak buka lagi yang baru. Gitu. Ya, oke ya, jangan pernah nyuruh orang untuk polis. Ya, kecuali kayak kita update, kita update beda lagi tuh, ya isi update. Oke, ada lagi teman-teman? Kayaknya, ya. Saya Yuda dari SP31. Ya, ya. Ini ada case dari nasabah yang calon nasabah yang pernah saya prospek. Ini case-nya adalah waktu itu saya mau coba tembusi dengan konsep proteksi utang. Ya, jadi saya ganti dari cerita utangnya dia. Jadi orang ini adalah satu direktur suatu perusahaan, pemilik juga. Dan dia mainnya dengan direksi-direksi bank.
aset yang ditanggungan ke bank itu sudah digabungkan, dan saat dia sudah jatuh tempo dan nggak bisa bayar utangnya lagi, dia masukkan lagi ke bank lain dan digabungkan lagi. Jadi dia bisa dibantu dari bank cari sebuah tanah properti dengan aset 5M digabungkan Iya, ke biar 5M. nggak privacy. Yes. Oke, Gimana cara membantunya? maksudnya Fungsinya gimana? fungsi non protectionnya. Ya, Oke. Oh, Kalau menurut saya itu memang ada orang-orang yang memang berpraktek seperti itu. mainnya emang begitu. Main begitu. Mereka mencari uang dari cara menyekolahkan aset yang sudah dia kembungkan dulu, baru sekolahkan. Sudah dapat, terus dipindahin lagi. yes. Dia untuk yang lebih gede lagi, Yes. lebih gede. Jadi buat tutupin yang ini, terus dia dapat gede lagi. Itu namanya gali lubang tutup lubang. Ya. Oke. Saya akan cuma tanya dulu, Bapak lakukan hal itu untuk apa sebenarnya? Kira-kira mau apa dia dulu? Buat apa dia? Pertamanya adalah untuk modal usahanya dia. Jadi Oke. untuk operasional dia kan punya pabrik untuk pembuatan wheelbarrow. Oke, berarti kan kita bilang buat dia usaha. Yes. Kita bilang itu buat modal usaha. Usahanya berjalan ya Pak ya? Usaha Saat saudara ini ini buat yang terakhir dia update ke saya, dia diakuisisi sama rekan kerjanya 70%. Jadi dia dengan saudaranya cuma megang 30%. oh berarti dia mau upgrade ini untuk apa? Untuk nebus 70% ya? Saya coba nawari kan pada saat itu, cuman dia sudah pada tahap di mana dia sudah kayak kalau aset itu diambil pun ya sudah direlakan. Oh, nah itu yang kita bilang enggak. Jadi itu sebenarnya kita bilang turning pointnya sebenarnya kan dia punya usaha yang lama, usaha yang Terus aneh. nawarin apa? Oke. Saya coba nawarin UP, cuman pada akhirnya saya mundur sendiri. Terus Iya, masalah karena- kopi ini bilangnya apa? Nggak ada uang. Iya, karena nggak nyambung nih. Ini usaha A sekarang udah 70% diakuisisi. Ya. Bener ya, akuisisi. Tinggal 30%. Terus lalu yang dia lakukan sekarang dia agungkan yang ini modal aset di sini atau aset yang lain lagi? Jadi aset pabriknya yang lama atas usaha atas Usahanya 70%. Usaha lama ini ya. usaha lama, Iya. 70% sudah diakuisisi dengan nama perusahaan lain. Oke, Oke. berarti aman dong 70% ya. Iya. Berarti dia masalahnya berarti 30%. Ya, 30%. 30% dia sudah tanggungan Dijaminkan 30%-nya. Iya, Berarti Bapak. sekarang kita kejagainnya 30%, benar? Ya, Itu maksudnya kan ya? 30%. Berarti terhadap 30% nih dijagainnya mau gimana gitu? Tujuannya supaya ini bisa buat running usaha ini juga kan? Enggak juga. Enggak juga. Dia mau bikin usaha baru. Nah, oke. Berarti dia ingin 30 ini dia pengen dapat jadi 100 lagi istilahnya. Ya, Bener ya? Betul. Dia pengen jadikan jadi 100 lagi istilahnya. Yang ini hilang nggak apa-apa. Ini 100 lagi. Oke. Sekarang Pak, Bapak punya usaha udah bagus banget. Cuman kalau kita bilang proses dari sini kemari butuh waktu, ada resiko. Ada resiko ya Pak ya. Bukan masalah resiko bukan masalah resiko bisnis. Selama Bapak ada, Bapak masih hidup, saya yakin mau dari 10 jadi 100 bisa. Mau dari 30 jadi 100 Bapak masih bisa lakukan. Pak, tapi dalam proses ini ketika terjadi, kalau amit-amit nih di suatu waktu dalam proses ini terjadi sesuatu resiko kehidupan dengan Bapak tiba-tiba meninggal. Kira-kira istri atau anak Bapak bisa nggak jadikan ini jadi 100 kembali? Mungkin nggak Pak? Kalau mungkin nggak perlu takut Pak. Nggak Bapak perlu saya. nggak perlu saya. Nggak Tapi perlu kalau saya Bapak lagi. nggak yakin istri atau anak Bapak bisa gantikan kemampuan Bapak untuk siapkan ini, Bapak harus punya yang namanya cadangan. Harus punya apa yang kita bilang pembantu, backup kita bilang, backup untuk jadikan ini pasti. Kenapa Bapak harus bikin ini 100%? Karena dari usaha ini Bapak akan menghidupi lagi keluarga Bapak. Bener ya?
Dari yang ini dia akan hidupin keluarga dia, karena kalau dari sini dia nggak akan hidup, udah makin lama makin habis. Dia harus dapatkan ini untuk kehidupan keluarga dia. Pak, yang berarti intinya adalah Bapak harus pastikan bahwa ini terjadi untuk keluarga Bapak. Sorry ya Pak, yang namanya proses kita nggak pernah tahu. Bapak lagi seru-serunya ngajuin ini, udah di-approve dengan loan, misalkan kita bilang 500 juta sebulan, Bapak harus bayar. Dari aset Bapak ini yang udah Bapak dapatkan modalnya, Bapak bisa pasti hasilkan 5 juta per bulan untuk keluarga Bapak. Tapi di tengah jalan, baru Bapak jalan 2-3 bulan, oh jadi sesuatu, terus Bapak meninggal. Kira-kira yang bayar gantikan ini siapa Pak? Bisa nggak istri atau Bapak langsung gantikan hasilnya untuk yang Bapak inginkan? Kalau nggak bisa, Bapak butuh saya. Saya bisa Pak siapkan pengganti cicilan ini sampai anak Bapak siap untuk gantikan usaha Bapak. Oke, jadi kalau dari skema ini teman-teman, sebenarnya perannya asuransi ada di mana? Bisa di sini, bisa di antara ini, between ini atau ini, atau ini. Ini kita bisa jual asuransi di sini. Nanti teman-teman mau masuknya dari mana nih? Kalau kekhawatirannya nasabah proses dari 30 menuju 100 ada waktu. Pak, di antara ini saya jagain ya. Tinggal jagain kalau mau dari sininya apa dari 100 misalnya. Kita jualnya apa? Bisa long term, bisa CCB. Ya. Kalau Bapak meninggal sih nggak ada masalah Pak, langsung meninggal. Cuman Bapak tahu nggak? Hampir 90% orang meninggal itu diawali dengan sakit kritis. Nah, saya selalu ngomong gitu. Ya. Pertanyaannya kalau kita utang di bank tuh yang orang bank, kalau nasabah punya loan, terus dia stroke, tetap ditagih nggak? Tetap. Itu sebenarnya sales idea juga. Saya jual CCB buat yang punya loan di kredit rumah, kredit pinjaman apa, saya jual CCB buat jagain utangnya. Kan kalau bank cuma kaunya lu meninggal, kalau lu masih stroke, masih hidup, bank nggak bayar. Jadi saya jual Pak, kita tambahin yuk sama CCB. Jadi begitu Bapak stroke, tetap lunas Pak, rumah milik Bapak. Nah, jadi nanti bisa jual di sini nih, sambil cerita sambil ngobrol, ya. Mungkin kata kuncinya kita lebih bilang, Pak, Bapak itu nggak tergantikan loh. Dengan kemampuan Bapak bisa buat ini terjadi. Sorry, apakah ada salah satu dari anggota keluarga Bapak yang bisa menggantikan fungsinya Bapak? Kalau bisa, Bapak nggak perlu saya, dan saya juga nggak bisa bantu apa-apa, nggak ada gunanya. Tapi kalau nggak ada, siapa yang akan gantikan Bapak ketika hal itu terjadi? Kalau anaknya sudah pasti bisa, nggak perlu. Kita nggak bisa masuk ke sana. Nggak guna ketawaran itu. Tapi kalau istrinya juga bisa, ya nggak guna. Tapi yang pasti jawabannya adalah tidak bisa. Nggak ada satupun orang yang bisa menggantikan fungsi seorang lainnya 100%. Pasti beda. Gitu. Kita bilang angsa bertelur emas, bener ya? Yang dijagain angsanya apa telurnya? Angsanya. Nah, Bapak tuh angsa emas. Bapak mesti dijagain. Ya. Kalau dalam proses ini, ya kita jagain angka yang mana nih, yang paling aman dan paling ideal. Nanti pendekatan asuransi itu ada dua, teman-teman. Kalau saya ngobrol sama nasabah paling gampang ini, pendekatannya ada dua, manfaat atau premi. Jadi saya langsung nembak, Bapak mau masukin di manfaat atau di premi nih? Kalau benar dekat, kenapa? Kalau Bapak mau masukin manfaat, ya kita sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau Bapak ada budget, kita masuk sesuai dengan kemampuan. Jadi lebih gampang mengerujutnya. Ya jangan diandai-andai, Bapak gini enggak, kalau saya udah dekat, saya paling hidup kayaknya sejuta oke deh. Kita main di sejuta dulu yuk, kita kunci, nanti nextnya tahun depan tambah lagi sejuta. Ya, jadi nggak ngawang-ngawang. Yang pasti kok harus dipastikan bahwa memang dia punya keluarga ya, punya anak dan istri. Usia 48. 48, anaknya masih ada yang kecil. Anaknya yang paling kecil usia SMP. Nah, saya cuma bilang gini, Koko tuh orang yang hebat, bisa bekerja bersama-sama seperti ini. Koko kebayang nggak kalau terjadi sesuatu, anak Koko yang SMP itu bisa apa nantinya? Asetnya akan diambil semua. Plus Koko jangan lupa, kalau Koko nggak punya perjanjian pisah harta dengan istri, istri dan anak Koko akan menanggung hutangnya Koko sampai itu selesai, walaupun Koko sudah nggak ada. Itu udah hukumnya kita. Nah, Koko siap. Karena kita nggak siapin cadangan, keluarga kita harus nanggung ini semua sampai saatnya nanti.
Oh, kalau sayang sama anak-anak, sisihkan. Toh kalau alasan bilang dia nggak punya uang itu nggak mungkin karena dia baru cair. Dia udah bikinkan ini jadi 100%. Koko nggak perlu kasih saya 100%. Koko kasih saya 10% aja sampai 20%. 80-nya Koko buat usaha Koko. 20 ini saya akan bikinkan cadangan. Kalau sampai jadi sesuatu, anak istri Koko nggak menanggung. Minimal semampunya dia dulu berapa? Ya. Kalau bilang nggak ada ya semua orang pasti nggak ada kalau disiapin. Tapi harapannya dengan kita cerita ini mereka akan berpikir iya ya, aku mesti sisihin. Seberapa pentingnya itu keluarga buat dia. Kalau dia merasa itu penting, pasti dia akan buka. Tapi kita harus masuk ke arah seberapa pentingnya itu keluarga buat dia. Gitu. Kalau dia masuk pasti dia akan ngerti bahwa iya saya butuh ini. Gitu. Oke, jawab. Jawab. Nah, ya teman-teman tugas kita hanya mencoba, ya balik lagi semua apapun kita coba. Tapi bicara selling, ya. Konsepnya gini teman-teman ya. Kalau teman kita tahu kurva normal, ya ini konsepnya selling. Jadi jangan supaya jangan baper. Ini 10%. Bicara selling, ada 10% yang memang mau pakai ilmu apapun orang nggak mau beli. Itu dulu kita mesti ngerti, ya. Udah mau pakai ilmu jurus segala rupa, emang tuh orang nggak mau beli, jangan dipaksa. Karena bisa juga punya uang, atau bukan tipe yang sayang keluarga, bisa aja kita nggak tahu. Tapi ada 10% lagi yang insurance minded, kayak nasabah saya. Gue udah tahu gue butuhnya apa, ini gue buka 100 juta, kalau laku lagi tangan gue beli 100 juta, itu ada yang 10%. Tapi cuma 10%. Ya, jangan berharap gue dapet yang 10% semua, nggak mungkin. Nah, yang paling banyak itu 80% teman-teman. Yang ragu, yang galau, yang butuh kita bantu mengerucutkan. Ya, ini kerja kita di sini. Ya, kalau yang udah 10% ini mah udahlah bocah ya bilang ya, udah percuma jadi bapain, bisa gila gitu bilang ya. Nah, tapi ada 10% juga ini banyak doa kalau saya bilang. Gak ada yang ceritanya ujuk-ujuk, bro gue kan dapat dari teman gue, nomor teman gue buka nih UP 100 miliar. Itu juga mesti banyak doa yang kencang. Ya. Tapi kita paling rasional yang ada main di sini. Ya, kita punya satu nasabah Bikes di tahun kedua ya, situ ya. Jadi saya punya nasabah tetangga kaya banget. Ya. Pak, saya di Prudensial sekarang. Kalau ada bantu-bantu mau referensi boleh ya? Iya, Fit, gue udah punya. Ya. Berjalannya waktu, nanti gue referensiin Fit. Oh iya Pak, thank you. Sampai setahun, 2 tahun baru referensi nggak ada. Ya. Tapi saya feeling banget nih pasti harus buka sama saya. Pokoknya selama dia belum buka sama saya, berarti dia belum punya asuransi Prudensial, itu prinsip saya. Ya, mau lu punya 5 kek Prudensial, bodo amat, selama lu belum buka sama gue, berarti belum punya. Gue kejar terus gitu ya. Nah, sekali waktu dia seneng sama saya, kalau diajak mana saya mau terus. Fit, temenin yuk, kau bukan kita ke villa ke puncak, ayo Pak, saya temenin. Sambil jalan ya. Ngomong-ngomong asuransi, dia bilang, dia nanya gini, Fit, tahun ini kamu jalan-jalan kemana lagi? Ya, karena kita kan tentu jalan-jalan nih, ya. Selalu kalau saya jalan-jalan minimal gantungan kunci saya kasih sama orang yang nggak posting sama saya. Minimal, ya. Dia tahu nih, lu nggak posting sama gue jalan-jalan gitu maksudnya kan? Kasih minimal gantungan kunci. Terus ada tank kita kasih. Nah, kali ini dia bilang, Fit, tahun depan kemana lagi? Waktu itu kita mau ke Amerika ya, ke New York gitu. Pak, pengen banget ke Amerika karena saya belum pernah ke New York. Ya. Oh gitu ya? Ya, doain ya Pak. Ya, saya pikir mau ngasih case, sebenarnya gak ada. Ya, terus saya doain, terus saya kasih teman saya, udah 3 tahun tuh, ngomongin itu sama. Singkat cerita, akhirnya kita pulang dari puncak tuh hari ketiga, tiba-tiba dia ngobrol gini. Kalau ke Amerika tuh targetnya berapa? Wih, apa nih dia punya agent? Kayak aja dia. Ya, kemarin Pak, itu bisa berapa kakak bilang. Oh iya. Yaudah Rip, kamu bukain ini saya polis kan dia udah buka sama leader saya, kan tetangga nih Pak ya. Kan Bapak udah punya, nggak apa-apa kamu buka aja. Buka, mau beli apa Pak, premi berapa? Secukupnya kamu aja ke Amerika gitu. Luar biasa. Kita nggak pernah tahu ya kayak gitu ya. Cuma kerjanya saya tuh kalau tuh punya nasabah yang cukup kaya ya. Kemudian orang kaya itu temennya sih buset nggak banyak yang dia nentuin.
Kalau saya sama dia tuh, Fit makan bakmi, udah saya hari 3 kali makan bakmi. Dia ngajak saya hari ikut lagi, ayo kok buat temenin makan bakmi. Fit kita makan, ayo. Saya senang tuh teman-teman gitu. Ya, buat saya itu salah satu cara selling yang paling mudah, mendengarkan. Saya bilang, lu mau kemana? Gue ikutin, lu cerita 3 kali ulang-ulang, gue dengerin dah. Lu kalau denger cerita lu ngantuk. Jangan bangun ya. Nah, itu adalah bisnis kita yang pertama. Cuma gara-gara gitu aja benar-benar ini closing kita dapat untuk Amerika, cuma kita nggak ambil Amerika karena saya punya tim ke Budapest waktu itu. Saya turun ke Budapest, ya. Nah teman-teman ceritanya jangan cerita sedih terus, nanti malah makin cerita yang luar biasa. Tapi kan itu nggak bisa konyol-konyol, atau bisa begitu, benar ya? Ya, tetap aktivitas, ketemu orang, bangun hubungan itu penting, saya bilang, ya. Jadi satu masa nanti teman akan dapat hasilnya, ya. Ada lagi kita bilang kita pernah waktu jadi pertama agent itu. Saya ketemu bos saya, mantan dulu di kantor lama, bilang, Pak, saya sekarang di asuransi. Oh ya, Fit, kebetulan udah panjang lebar, kasih kue, kasih kue. Udah ngomong panjang lebar, rumahnya jauh banget tadi. Ya, 3 jam rumah dia. Udah panjang lebar, nggak lebar, ujung-ujungnya begini, Fit, lupa. Istri gue itu pamannya orang agent prudensial, dia bilang, kita udah buka semua sana. Ya, capek dari tadi ngomongnya. Udah lama-lama, ya, kayaknya udah gak pulang. Itu di bulan November ya, Pak. Nah, di Februari dia telepon saya, teman-teman. Ya, tapi selama itu kita saling jaga hubungan. Fit, main ke rumah. Oh iya, Ben, siap, saya mampir. Mampir ke rumahnya, tahu yang terjadi apa? Fit, lu masih di prudensial kan? Masih. Fit, tolong bukain buat PT saya. Gitu. Tapi karena waktu PT-nya belum besar, saya masuk ke perorangan, nggak ke corporate. Waktu kita buka suami istri plus anak-anaknya, ada khusus direksi. Itu kita dapat API hampir 400 juta. Itu yang kita bilang, saya sebelum startup saya udah dapat startup lagi gitu. Ya. Semua itu ya kita kerja, teman-teman, nggak ada yang instan, nggak ada yang mujizat. Saya bilang dia, tunggu mujizat. Ya, mujizat sih. Iya kalau lu kerja, saya bilang itu impactnya mujizat. Nah, karena case-case kayak begini kita nggak tahu teman-teman. Ya, ada satu masa mungkin kita akan ngalamin seperti kita alami. Tapi kalau ditolak, ya biasa berlalu. Ya, bicara mau jualan apapun, teman-teman yang penting persisten. Ya. Terus aja kejar, jalanin aktivitasnya, sabar, jangan kalau udah ngaku dimusuhin, ya, disumpah-sumpahin, ya. Sakit loh ya kalau dia sama gue, jangan ya, semua tuh jadi teman kok, gitu. Oke, ada lagi? Oke, kita kasih kesempatan untuk 1 orang lagi, 1 penanya. Selamat datang Ibu Lia. Kemudian mau bantu ke depan sini. Tepuk tangan ini buat salah satu mentor saya nih teman-teman. Ada lagi? Oh ya, silakan Mas. Terima kasih. Ya. Siap Mas. Saya Fajar dari SB18. Siap Mas Fajar. Saya tertarik sama membangun bisnis timnya ya, karena banyak dari luar kota, bahkan di Bali juga bisa membangun agensi. Nah, bagaimana karena untuk membangun bisnis di luar kota kan tidak semudah apa yang kita pikirkan. Mas, Nah, di awal-awal, Mas mau bisnis di luar kota? dan kebetulan saya ada tim di mana sama Surabaya. Wih, luar biasa. Utama dong. Timnya di mana? Kok bagaimana sehingga dengan sampai bisa punya tim besar di luar kota, dan di cara memulainya bahkan bisa bangun agensi di mana? Karena apa setiap bulan di sana atau via telepon aja atau seperti apa? Oke, thank you Mas Fajar. Nah ini satu sesi lagi sebenarnya, kalau pertanyaan itu berat tuh ya. Kita bisa satu sesi di jam 4 ya. Poinnya gini teman-teman, untuk pengalaman saya membangun di daerah. Yang pertama, kitanya sebagai leadernya harus kasih contoh bahwa kita pun berhasil di bisnis prudensial. Artinya belief, kita tanamin beliefnya. Ya, setelah kita punya kemampuan itu, punya bisa yang dibuktikan, kalau Pak, tapi saya belum punya prestasi, borrow strength istilahnya. Ceritain leadernya teman-teman misalnya, atau kakek leadernya yang paling berhasil siapa? Misalnya kayak Dokter Ivan gitu. Wah, saya terinspirasi sama beliau. Dan saya ceritain tuh setiap ketemu dokter, wah saya ceritain tuh ceritanya Dokter Ivan, Dokter Dandu, saya kenal. Ya, saya borrow strength namanya. Kalau anak muda saya cerita ke Ihu, waktu itu saya cerita borrow strength. Nah, akhirnya ketemunya namanya inisiasi.
istilah desainer, di sini ada istilah inisiasi. Jadi meyakinkan, ya, saya yakin saya di Bali pertama saya bilang gini, ya, saya gali apakah nih orang serius, saya gimana, saya pasti gali why-nya dia. Saya bikin dia jadi militan. Kalau lu gak jalanin lu pasti gak berhasil, pasti susah hidupnya. Nah, jadi kalau itunya udah masuk, dia akan jalan sendiri. Nah, waktu di awal-awal saya bangun Bali, saya sebulan pasti seminggu ke Bali. Saya pasti stay di Bali seminggu. Masalahnya bukan jalan-jalan, nggak ngeliat pantai. Kalau saya ke Bali seminggu itu di hotel, keluar meeting, masuk lagi hotel. Sampai kita waktu berapa kali beberapa mau dong cari hotel di pantai, saya bilangnya. Orang tahunya saya ke Bali jalan-jalan, boro-boro di Bali kita kerja mas. Ya, saya kita seminggu di Bali kita training, ya. Segera kalau kita punya gini, di agent di 3 bulan pertama pastikan dia punya income minimal 2 juta minimal. Begitu dia punya income 2 juta, dia akan berpikir gila ya ini gampang banget dan lumayan loh 2 juta. Syukur-syukur bisa lebih. Jadi 3 bulan pertama itu masa krusial, ya, masa kritisnya agent baru. Jagain, ya, bantuin. Nah, kalau kita bilang menjadi leader itu ada namanya, ada servant leader, nice leader, ada good leader istilahnya. Ya, nanti di sesi leader kita bicara lagi. Di awal kita pasti jadi servant leader. Mau apa? Gak bisa ya, sini koko buatin, sini abang buatin ilustrasinya, proposal kita buatin. Namanya servant leader. Ya, jangan sombong jadi lo kerja sendiri bisa, masa lu gak bisa, lu cewek, lu bodoh, lu ya gituin kan orang bisa marah. Ya, pasti saya bilang ya sini. Ya, nanya lu 3 kali pun gue jawab, 5 kali pun gue jawab gitu. Kalau masih agent baru, nanti baru naik level ke ke nice leader. Nice leader, yuk kamu coba, pasti bisa. Yuk saya temani coba. Ya, itu sesinya nice leader. Nanti sampai dia udah mulai mandiri jadi leader, saya jadi good leader. Kamu cari ya, kamu pasti bisa, kamu cari sendiri. Saya jadi dia mandiri. Ya, di tim saya yang di awal setelah saya inisiasinya BSS, dia udah percaya sama bisnisnya, saya bikin dia mandiri. Ya, dia di Bali itu jauh Pak. Kalau tadi ke Jakarta dia nggak sebulan sekali. Ya, kita training ke sana, dari agent pun dia udah belajar berdiri ngajar. Ya, saya kasih visi dia, bro, kita akan buka agensi di Bali. Itu oke banget loh. Nah, cuma tuh harus belajar di awal sampai kita cuma belajar di ruang tamu sampai akhirnya kamar mbahnya dibongkar. Mbahnya sudah ke atas, kamarnya kita buka di ruang training. Ya, sampai segitu kepengen. Nah, cuma kita sebagai leader Mas Fajar mesti peka. Ya, bukan simpati tapi empati. Ini bukan karyawan kita nggak gaji dia. Ya, Mas Fajar harus lebih ngayomin. Kita tuh kalau dulu punya tim pasti saya monitor setiap hari kondisinya, ceritanya. Tapi kalau zamannya dulu BBM itu suka study status ya, di WhatsApp juga ada status. Hari paling kacau sedunia, waduh, kita langsung panik kalau di agent kan bisa begitu. Ya, kemudian saya lagi MLC di Marriott di Singapura, IL ini orang di Jakarta. Wah, langsung kita WhatsApp buru-buru. Ini kenapa? Biasa dong, ditolak ya, kok santai, biasa. Menyemangati lagi. Dan saya pasti monitor tim saya kayak gitu. Itu kalau nggak ada gimana Pak? Udah nggak jadi agent. Ya, disemangatin lagi, jadi lagi. Nah, as a leader, teman-teman harus punya empati. Ya, kenali dianya, ataupun kenali keluarganya, balik lagi ke hotlanya. Dulu jalan itu apa? Saya selalu bilang, katanya mau ini, katanya lu mau jalan keluarga, katanya lu mau ini, katanya. Ya, begitu di improve itu kita harus tahu dia mau ngapain jalan improve. Why-nya mesti tahu, begitu tahu. Jadi nanti kita biasa dan tim saya mengingetin. Katanya mau beli mobil, katanya mau punya motor apa, itu saya ngerti lagi. Jadi goalsnya dia jangan goalsnya kita. Kalau kita yang punya mau nggak jalan masuk. Jadi saya cuma kalau ke Bali saya tanya, dia udah tahu goalsnya dia apa, itu aja saya kejar. Gitu. Menjawab mas? Oke.